Haleluya. Semua kita berbahagia, amin saudara. Saudaraku tetap semangat dalam Tuhan, amin saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai keluarga Allah kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah saudaraku ya. Dan kita merenungkan firman, kita berdoa bersama. Dan kita akan terus menjadi berkat bagi sangat banyak orang. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan keluarga, kita berbicara hari ini dengan topik pemulihan hubungan dalam keluarga. Mari kita membaca Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Belum siap? Yang di atas bagaimana? Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Yang siap katakan puji Tuhan. Kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Ayat 5 dan ayat 6. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wow. Coba perhatikan ya saudaraku. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara perhatikan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, maka Tuhan mau supaya keluarga kita dipulihkan. Maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, saudaraku. Sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu. Kalau kita membaca di kitab Lukas, saudaraku, maka Elia itu menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis memiliki roh Elia itu, saudara, membuka jalan bagi Tuhan, kedatangan Yesus, saudaraku, ya, dan dia akan memulihkan segala sesuatu, terlebih keluarga-keluarga. Jadi saya mau beritahu bahwa begitu pentingnya saudara, keluarga saudara dan saya. Begitu pentingnya di mata Tuhan bahwa keluarga rumah tangga kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Amin, saudara. Dan dia harus memulihkan ini. Karena seorang bapak, seorang ibu, suami istri, di pundak saudara ada tanggung jawab untuk sebuah generasi. Generasi apa yang akan kita hasilkan? Generasi apa yang akan kita bangun? Pada saat hati bapak tidak dipulihkan terhadap anggota keluarganya dan anak-anak terhadap orang tuanya, maka Tuhan menjadi marah dan memukul bumi sehingga musnah, kata firman Tuhan. Jadi begitu pentingnya sebuah pemulihan keluarga, saudara. Keluarga tidak main-main di pemandangan Tuhan. Pada saat saudara mengambil seorang wanita menjadi pasangan hidup saudara, mengambil seorang pria menjadi pasangan hidup saudara yang perempuan, maka di situ ada visi Tuhan. Di situ ada rencana Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mandat Tuhan. Di situ ada tujuan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya saya mau beritahu kepada yang sudah berkeluarga, benar-benar pegang apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita. Yang belum berkeluarga, berumah tangga, persiapkan dirimu supaya pada saat engkau berumah tangga, maka engkau berjalan dalam visi Tuhan. Karena ada sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, dalam firman Tuhan ini, pelayanan akhir zaman di masa ini pada saat kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, maka masa-masa ini adalah sebuah masa di mana pemulihan keluarga harus terjadi. Keselamatan keluarga harus terjadi. Karena kalau tidak terjadi, maka Tuhan memukul bumi ini musnah, saudara.
Itulah sebabnya belakangan ini kita melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, betul saudaraku. Ya kan, ada begitu banyak orang-orang tua yang kembali kepada keluarganya saudara, dan dipulihkan keadaannya dari sesuatu yang buruk menjadi baik saudara. Karena Allah sedang bekerja, Tuhan sedang bekerja di akhir zaman ini untuk sebuah pemulihan keluarga, rumah tangga kita. Itulah sebabnya kita mengambil topik ini dan Tuhan memberikan ini kepada kita, bahwa hari ini benar-benar perjuangkan keluarga saudara kepada Tuhan. Hari ini sebelum kedatangan Tuhan, benar-benar bawa sungguh-sungguh supaya orang tua, kakak adik, semua kita saudara diselamatkan. Amin saudara. Karena ini terlalu penting bagi Tuhan. Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak. Hubungan keluarga yang rusak harus dipulihkan. Harus diselamatkan. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua harus dibereskan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau tidak, kata firman Tuhan tadi di ayat berapa? Ayat 6. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Karena dari keluarga kitalah akan lahir orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Dari rumah tangga saudara kelak yang belum berumah tangga akan lahir anak-anak ilahi. Sehingga mata Tuhan tertuju kepada keluarga, kepada bumi ini, dan dia bersuka karena dia melihat ada sebuah pemulihan atas keluarga, dan Tuhan sedang mengerjakan ini hari-hari ini saudara, sebelum kedatangan Tuhan. Amin saudara. Dan kita tidak mau ketinggalan. Orang tua kita, kakak adik kita, keluarga besar kita benar-benar bawa kepada Tuhan supaya semua dibereskan, semua dipulihkan saudara. Karena ini terlalu penting. Saudara, Tuhan marah kepada keluarga yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita perhatikan sebuah kisah. Apa yang terjadi pada saat kepala keluarga atau orang tua tidak membawa dan mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan? Kita baca yuk. 1 Samuel pasal 3 ayat 12. 1 Samuel pasal 3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah diberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Wow. Karena apa? Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Apa yang terjadi kepada keluarga Eli sehingga Tuhan begitu marah kepada keluarga ini saudara? Bukankah Eli seorang pelayan Tuhan? Bukankah Eli seorang imam saudaraku? Tapi kenapa Tuhan begitu marah kepada keluarga ini? Karena Eli tidak memimpin keluarganya dengan benar dalam takut akan Tuhan. Karena Eli sebagai imam tidak mendidik anak-anaknya dengan benar. Sehingga anak-anaknya menjadi pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan. Berbuat sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Mengerjakan pekerjaan pelayanan tetapi berlaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka sebagai keluarga imam saudara, anak-anaknya mengambil korban bakaran seenak hatinya saudara. Belum dibakar sudah dimakan. Dan bangsa Israel marah, tetapi Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya. Dan lebih lagi dalam perbuatan amoral mereka, bermain sembarangan, bermain hal-hal yang tidak benar, mengambil perempuan-perempuan
dalam kemah itu saudara, dan berbuat zina dengan mereka. Tapi kalau saudara baca kisah Eli ini nanti di rumah, dia hanya bilang begini, nak, kenapa kalian begitu nak? Janganlah begitu. Dia tidak mendisiplin anaknya, dia tidak memarahi dengan tegas anaknya, bahwa apa yang diperbuat itu adalah dosa. Disinilah letak kesalahan dalam keluarga Imam Eli saudara. Sehingga Allah begitu murka karena dia tidak memperhatikan sebuah kehidupan keluarga yang harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memusnahkan keluarga ini. Tidak ada satu keluarganya pun yang hidup sampai umur yang tua. Tuhan begitu marah. Kenapa? Karena dia tidak membangun sebuah kehidupan keluarga yang benar di mata Tuhan. Dia seorang pelayan Tuhan, tahu kebenaran, tapi membiarkan dosa bercokol. Jangan biarkan dosa ada bercokol di tengah-tengah keluarga kita. Kalau saudara sudah berkeluarga, berumah tangga, pimpin benar keluarga dalam takut akan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Itulah sebabnya karena keluarga sudah begitu rusak saudara, hancur saudaraku, Yesus segera datang dan dia mau ada sebuah pemulihan dalam kehidupan keluarga kita saudaraku. Sehingga keluarga kita menjadi sebuah harum-haruman yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, disinilah perlu sebuah pemulihan hubungan dalam sebuah keluarga. Pertama, coba kita baca lagi yuk. Tadi buka lagi yang di mana itu? Maleaki. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya saudara. Jadi ada sebuah pemulihan hubungan antara bapak atau orang tua dengan anak-anak. Dan juga anak-anak dengan orang tuanya saudara. Kita menyadari kok, begitu banyak keluarga kita yang rusak, yang hancur. Karena keluarga kita tidak menyembah kepada Tuhan. Sehingga hubungan kita menjadi rusak. Orang tua tidak tahu bagaimana mendidik anaknya dalam kebenaran. Anak menjadi kecewa dan marah kepada orang tuanya, kepahitan dan benci, saudara. Sehingga tidak ada sesuatu yang baik di tengah-tengah keluarga. Sendiri-sendiri saja berjalan. Dan Tuhan mau pulihkan keadaan itu. Hati Bapak yang terutama harus dipulihkan. Hati Bapak berbicara tentang sebuah kasih, sayang dalam mendidik sesuai dalam kebenaran. Seorang suami dan seorang istri harus memiliki hati Bapa dalam mendidik anak-anaknya saudara. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 4. Kita baca yuk. Efesus pasal 6 ayat 4. Kita baca sama-sama di depan, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya apa? Seorang bapak tidak boleh melampiaskan amarahnya dan mengucapkan kata-kata kasar atau bahkan kata-kata kutukan kepada anak-anaknya saudara. Kadang-kadang kan orang tua bisa begini, marah dia. Ini kau dasar goblok bodoh kau. Ya kan? Melampiaskan amarah. Orang tua boleh marah enggak? Boleh. Anak yang bandel, yang tidak taat harus dimarahi saudara. Tetapi tidak boleh melampiaskan amarah, artinya apa? Dengan emosi.
Ada orang tua saking marahnya, pak, ya kan? Gak tahu saudara pernah digituin enggak ya? Bodoh kau. Dasar anak babuy. Nah, anak babuy induknya siapa? Ya kan? Dasar monyet. Anak monyet. Jangan marah sampai berbuat dosa. Amin saudara. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dengar. Orang tua jangan memperkatakan perkataan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Perkataan bodoh, goblok, dasar anak tidak tahu diri, anak setan, anak monyet. Repot begitu saudara. Saudara ingat, jangan sakiti hati anak, maksudnya bukan dia tidak boleh dimarahi. Artinya saudara, ada banyak orang tua tidak mendidik anak-anaknya sesuai kebenaran. Oh, saya nggak pernah marah. Apa yang diminta saya kasih, apa yang diminta saya kasih. Nah, saudara mendidik salah. Karena ada dulu pernah kejadian begini saudara, waktu pemulihan hati Bapa. Jadi seorang anak ini menjerit, Bapak, katanya sama waktu dia dilayani. Dia jadi jahat saudara. Karena semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi dan dia tidak bisa kalau tidak terpenuhi. Pada saat dia mengetahui kebenaran saudara, lalu dia menjerit, Bapak, kenapa kau tidak didik aku dulu? Kenapa enggak kau pukul aku sehingga aku hari ini jadi penjahat, Pak? Dia jerit saudara. Kenapa enggak kau hajar dulu aku pada saat aku berbuat sesuatu yang tidak benar? Didik aku, Pak. Bapaknya sudah enggak ada lagi saudara. Tapi hati anaknya begitu hancur. Kenapa? Karena dia enggak dapatkan didikan yang benar. Anak yang tidak dapat didikan yang benar, hatinya hancur loh. Itulah sebabnya orang-orang tua di tempat kita harus menyadari. Mulai hari ini didik anak-anak kita dalam kebenaran. Amin saudara. Dalam takut akan Tuhan. Perkatakan perkataan yang benar saudara. Perkataan kita itu doa kita loh. Model kayak gini bisa sukses. Hah? Masa gitu sama anak kita? Model kayak kamu ini. Kita mengutuk anak-anak kita. Tidak boleh. Karena perkataan yang kau ucapkan itu penuh kuasa. Karena firman Tuhan berkata apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Artinya apa? Seorang tua, orang tua saudara, orang tua, bapak, ibu, saudara, perkataannya itu pada saat dia mengeluarkan perkataan kepada anak-anaknya itu bisa terjadi. Kalau kau berkata anakmu bodoh, bodohlah dia saudara. Kalau kau katakan anakmu monyet, kayak monyet lah dia nanti. Karena perkataan kita sama dengan doa kita. Jadi kalau kita marah, kita menegur, nak jangan begitu, yang kau perbuat itu salah. Apa kata firman Tuhan? Hormati orang tuamu. Kenapa kau enggak menghormati orang tua? Yang disuruh orang tua enggak kamu lakukan. Begitu. Jangan, enggak hormat sama orang tua, dasar monyet ini. Bukan. Enggak taat sama orang tua ya, dasar kamu anak babi. Aduh. Pak, jangan bilang aku anak babi, Pak. Nanti bilang begitu ya.
Kalau aku anak babi, induk babinya siapa? Repot kan? Amin saudara. Ya, ini perlu supaya keluarga kita diselamatkan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita orang-orang tua, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kasih tahu dia berulang-ulang. Bicarakan apabila engkau duduk. Bicarakan tentang kebenaran. Bicarakan tentang takut akan Tuhan. Apabila engkau duduk. Apabila engkau apa katanya? Sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring. Nah, dengar-dengaran ya sama orang tua. Nah, sayangi ya adik-adikmu. Nah, berdoa dulu ya sebelum tidur. Nah, segala macam. Apa yang menjadi kebenaran firman, ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang. Supaya dia masuk dalam hidupnya saudara, kebenaran firman Tuhan itu saudaraku. Bawa mereka, nanti kita bisa berbicara tentang mesbah keluarga saudara. Ya, bawa mereka untuk menyembah Tuhan. Ajarkan mereka, perintahkan mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk pemulihan keluarganya. Bapak-bapak, suami istri, di pundakmu ada tanggung jawab untuk sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah terhadap keluarga kita. Sehingga dia pukul berantakan. Menjadi anak-anak yang tidak karu-karuan. Anak yang menjadi pemberontak-pemberontak. Anak yang tidak menghormati orang tua dan tidak takut akan Tuhan. Berbuat najis, berbuat dosa. Sehingga keluarga kita menjadi hancur. Didik mereka dalam kebenaran. Bawa mereka beribadah kepada Tuhan. Ajarkan mereka siang dan malam apa yang Tuhan perintahkan. Kasihi mereka, itulah bukti. Pada saat kita mendidik mereka berarti kita mengasihi mereka. Hubungan ini harus dipulihkan. Jangan dibiarkan anak-anak. Amin saudara. Yang kedua, hati anak. Jadi hati bapak harus dipulihkan terhadap anak-anaknya. Dia harus mengasihi anak-anaknya dan mendidik dalam kebenaran. Orang-orang tua bertanggung jawab terhadap sebuah generasi di mana Tuhan harus dipermuliakan. Yang kedua, hubungan hati anak dengan orang tua harus dipulihkan. Yang pertama, seorang anak harus menghormati orang tuanya. Kita baca Efesus 6 ayat 1. Kita baca bersama-sama di depan 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak,
Bagaimana hubungan kita bisa dipulihkan, saudara? Bapak harus mengasihi anak-anaknya dan mendidik dalam kebenaran. Anak harus menghormati orang tuanya, sehingga hubungan itu bisa dipulihkan. Harus belajar nanti mengampuni, saudara. Tapi yang pertama coba perhatikan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati dia. Jadi seorang anak harus menghormati orang tua karena Tuhan memberikan perintah itu bagi kita. Dan mungkin orang bertanya, kenapa aku harus hormati orang tuaku? Dia begitu jahat. Tuhan tidak berbicara tentang menghormati orang tua yang baik-baik saja, saudara. Tidak. Hormatilah orang tuamu yang baik itu. Yang jahat, maki-maki lah, nggak ada kan? Tapi firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi, kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena itu perintah Tuhan. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena kita lahir dari dia, saudara. Engkau tidak bisa minta di mana engkau lahir dan dari keluarga mana kau lahir. Betul? Tuhan yang izinkan engkau ada di situ, kita ada di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan memberi hidup bagi kita lewat keluarga itu. Jadi sebagai anak kita harus menghormati di mana Tuhan memberikan kita hidup lewat dia, saudara. Tapi dia begitu jahat, begitu kejam, bukan itu masalahnya. Pada saat kita belajar menghormati, maka kuasa Tuhan akan menjamah dia. Kita harus melakukan bagian kita, saudaraku, sebagai seorang anak. Belajar hari ini. Bukan memandang kepada kejahatannya, saudara. Tetapi memandang kepada apa kata firman Tuhan. Supaya, kata firman Tuhan, ada janji di dalamnya. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mau beritahu ya, berbahagia kata firman Tuhan. Ada banyak orang berkeluarga tapi tidak berbahagia. Cekcok, ribut, perselisih siang malam, bentrok, berkelahi, curiga, kepahitan antara suami, istri, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Coba perhatikan. Apakah kita sebagai anak menghormati orang tua yang sudah melahirkan kita dari tengah-tengah keluarga itu? Sehingga pada saat kita berkeluarga, maka keluarga kita diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak kita menghormati mereka, jangan harap keluargamu bisa bahagia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada seorang anak kepahitan kepada orang tuanya. Tidak mengampuni, benci, marah, dendam. Dan berharap mati saja itu bapakku itu. Lalu kamu menikah. Kamu membawa roh kebencian itu, benih itu, masuk ke tengah keluargamu yang baru. Dan kamu pun akan bikin perkelahian di situ. Karena kebencian itu akan dibawa kemana saja engkau pergi. Dan itu akan terjadi kekacauan. Sampai itu diselesaikan. Kenapa terjadi pemberontak-pemberontak di tengah-tengah gereja? Yang tidak mau tunduk taat kepada pemimpin gembala di atasnya, saudara. Karena ada kebencian kepada orang tuanya, jasmani. Sehingga dia tidak tahu bagaimana menghormati gembalanya. Bagaimana menghormati pemimpinnya. Ini penting. Firman Tuhan yang mengajarkan. Hormati, taati,
Taat dalam pengertian segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan firman Pak, maaf saya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman. Itu pun harus sikap hormat. Gak bisa ngajak berantem. Gak bisa Pak, gak bisa. Kenapa gak bisa kamu? Pokoknya aku bilang gak bisa. Itu gak hormat. Maaf Pak, gak bisa Pak. Kenapa? Aku sudah berkeluarga Ma, aku sudah berkeluarga Pak. Kalau Papa suruh aku melakukan itu, gak sesuai lagi dengan keluargaku. Kalau yang sudah berkeluarga. Ya kan? Tapi kalau kita belum berkeluarga, kita masih ada dalam naungan Dia, saudara harus lakukan. Supaya kau berbahagia dan panjang umurmu. Sering sekali kita menjadi tidak diberkati sebagai seorang pribadi dan sebagai keluarga rumah tangga kita yang sudah kita bangun. Kenapa? Karena kita belum bereskan hati kita sama Bapak kita. Bereskan hatimu deh. Kau teringat sesuatu, ampuni. Ampuni aja. Yang penting kita benar di mata Tuhan. Memang begitu pahit, ada bapak-bapak tidak tahu mendidik anak-anaknya, yang tahu main tempeleng, janji nggak ditepati, ada yang main tendang, ada yang maki-maki, ada yang pukul mamanya di depan matanya. Saya pernah melayani orang, ampuni bapakmu, pemulihan hati bapak, pemulihan luka batin. Gak bisa. Ampuni bapakmu, supaya kau diampuni Tuhan. Sakit. Tuhan sudah mengampuni kita. Ampuni supaya kau dipulihkan. Dia bukan papa, itu dia setan. Wih, ngeri saudara. Kenapa kau bilang begitu? Dia pukul mamaku di depan mataku. Mamaku sedang hamil. Dia tendang perutnya, keguguran. Itu bukan Bapak, itu setan. Memang berat saudaraku. Itulah keluarga yang tidak di dalam Tuhan. Betul saudara? Tapi kita sudah kenal Tuhan. Kita yang harus bereskan. Ada bapak-bapak yang gak peduli anak-anaknya. Gak dikasih makan, gak dipenuhi nafkahnya. Pergi berbulan-bulan, bertahun-tahun gak nongol. Tapi Tuhan bilang ampuni. Hormati dia. Ada seorang anak perempuan gak bisa mengampuni bapaknya. Tapi itulah keluarga yang sudah hancur karena dosa. Dia lihat di depan matanya, bawa perempuan ke rumahnya. Ada mamanya di situ. Kalau ini tidak dipulihkan, keluarga kita hancur. Kita sudah kenal Tuhan, amin saudara. Ampuni. Saya pernah masuk ke kamar doa, lalu menyembah Tuhan. Pada saat saya mau menyembah Tuhan itu, tiba-tiba saya ada rasa tidak suka. Keluar. Kepada keluarga, kepada guru, kepada teman, keluar semua. Apa ini Tuhan? Aku tolak semua yang mau menggangguku berdoa. Saya dulu gitu.
Tapi besok datang lagi. Kok ada rasa tidak suka? Saudara pernah nggak? Ada benci. Saya baru mengerti. Waktu itu saya tenang. Kenapa Tuhan kok timbul-timbul begini? Sudah saya tengking berkali-kali. Nak, kau terluka. Ampuni. Saya mulai teringat Tuhan ingatkan. Itu di hadirat Tuhan, saudara. Di kamar doa saya. Orang tua kita mendidik kita, menurut dia benar kan? Tapi kadang kata-katanya bisa kasar kan sama kita kan? Dan kita terluka kan? Dia lupa, dia tidak ingat lagi karena biasa saja saudara. Tapi anak itu ingat. Tuhan ingatkan, ampuni. Saya ingat kembali kejadian yang dulu saudara, di mana perkataannya, Tuhan dulu aku disakiti seperti ini, Tuhan aku ampuni dalam nama Yesus. Itu harus keluar dari mulut. Teringat lagi, ampuni lagi. Dulu saudara suka berantem dengan kakak adik. Ampuni. Karena pengampunan itu jadi kesembuhan bagi kita. Itu hal yang kita harus lakukan. Supaya kita bisa beres, hubungan jadi baik, sehingga Tuhan lawat keluarga kita. Mungkin kenapa orang tua kita sampai hari ini belum diselamatkan? Bukankah saudara sudah bertahun-tahun terima Yesus? Mungkin doa masih kurang. Tapi ada yang berkata sudah doa kok terus-terus. Tapi mungkin yang kedua, kau masih belum mengampuni dia. Sehingga rasa benci itu menjadi benteng antara saudara dan orang tua sehingga Tuhan tidak bisa melawat dia. Kalau kita mau melihat keluarga kita diselamatkan, miliki hati anak yang baik. Hormati orang tua. Itu kunci utama. Layani dia. Kontak dia kalau dia jauh. Pa, Abah, ada kabar bah? Hubungi dia. Kalau kau sudah kerja, kirimkan duit sama dia. Kalau dia ada dalam keluarga masih saudara satu rumah, saudara layani dia. Buatkan kopi, bikinkan makanan yang bagus sama dia, layani. Sehingga dia akan melihat perubahan saudara dan satu waktu Tuhan melawat dia, dia pun respon kepada Tuhan saudara. Inilah yang Tuhan mau pada saat seseorang anak Tuhan sudah mengenal Tuhan, maka dia harus melakukan bagiannya di hadapan Tuhan. Kita harus selamatkan keluarga kita, amin saudara. Ya, harus selamatkan. Seseorang yang tidak belajar menghormati orang tuanya dan mengampuni kesalahan dalam keluarga itu saudara, jangan harap pada saat saudara berkeluarga saudara akan bahagia. Tidak ada itu. Saudara akan lepaskan kebencian kepada pasangan. Saudara akan lepaskan kebencian pada anak-anak. Dan kebencian sama kebencian terjadi berkelahi ribut saudara. Itulah terjadi siang malam dalam keluarga yang tidak belajar mengampuni. Kalau saudara mau berbahagia, pulihkan hubungan. Selamatkan keluarga. Amin saudara. Saudara ingat cerita Nuh. Nanti baca di rumah. Nuh punya anak berapa?
tiga. Sem, Ham, dan Yafet. Satu ketika Nuh melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Dialah orang pertama-tama yang bertani kebun anggur. Waktu panen, dia makan anggur. Begitu manisnya anggur ini enak, jadi mabuk. Dan firman Tuhan mencatat, karena dia mabuk anggur, mungkin kepanasan saudaraku, maka dia buka semua bajunya. Tapi waktu dia melakukan itu, saudara, dia nggak sadarkan diri lagi. Masuklah siapa? Ham. Masya Allah. Tapi kesalahan Ham, dia nggak langsung bereskan. Bagaimana ini? Jangan ada sampai orang yang tahu. Dia nggak tutup itu. Tapi dia pergi keluar kemah. Lalu dia bercerita kepada siapa? Kepada Sem dan Yafet. Bapak kita lihat. Dia omonginnya orang tuanya. Kesalahan orang tua bukan untuk kita omongin. Saudara lihat, pada saat Nuh bangun, terkutuklah siapa? Ham, bapak Kanaan itu. Biarlah dia menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Diberkatilah Sem, diberkatilah Yafet, tetapi Ham akan menjadi hamba bagi mereka. Nanti baca saudara. Kenapa Ham menjadi terkutuk? Padahal keturunan Ham ini orang-orangnya pintar saudara, dan brilian saudara, tetapi terkutuk saudara. Nimrod membangun menara Babel itu saudara, membuat sesuatu saudaraku, ya kan, lalu mereka menjadi bangsa yang besar saudara, menjadi bapak Kanaan. Tapi coba saudara baca nanti silsilahnya saudara. Sem melahirkan keturunan-keturunan di mata Tuhan. Siapa itu? Ham melahirkan itu orang Kanaan, orang Feris, orang Het, ya, orang Girgasi, orang-orang yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Sem, dari Sem garis keturunannya lahir Abraham, lahir raja-raja, lahir bangsa Israel yang mengalahkan seluruh tanah Kanaan. Keturunan Ham tidak diberkati Tuhan. Tapi dari keturunan Sem, yang pada saat dia mendengar ada berita yang tidak baik tentang orang tuanya, dia mengambil itu. Mereka jalan bermundur saudaraku, satu di sana, satu di sini, mengambil kain, lalu menutup aurat orang tuanya itu tanpa melihat. Artinya apa? Orang tua bukan untuk kita bicarakan kesalahan-kesalahan, bukan untuk kita marahi dia. Kita tidak punya hak untuk itu. Dia punya urusan dengan Tuhan. Pemimpin saudara bukan untuk dikata-katain. Ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani. Kalaupun kau tahu ada sesuatu yang tidak baik, bicarakan. Doakan kepada Tuhan. Berjalan mundur, tutup. Jangan ada orang yang tahu. Karena dia punya urusan sama Tuhan, kita punya urusan sama Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mendisiplin dia. Karena dia orang tua. Pemulihan ini harus terjadi supaya keluarga kita diberkati, amin. Selamatkan keluarga kita saudara.
Yang sudah berkeluarga, pimpin dengan benar rumah tanggamu, keluargamu. Seorang anak, hormati, taati. Karena itu perintah Tuhan. Amin. Amin. Mau keluarga kita diselamatkan, amin. Sungguh-sungguh lakukan firman. Ada bagian orang tua kita, dia berurusan sama Tuhan. Tapi bagian kita berurusan sama Tuhan. Lakukan kebenaran firman. Supaya keluarga kita diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.